Ya, kembali lagi di Foreplay by Play Media. Woo! Berarti ini Foreplay kedua, Van ya? Kedua. Karena yang pertama kita ngomongin dating app di sini nih, di atas ada linknya. Nah, kalau kita ngomongin Foreplay itu gimana ya? Aduh, bisa rancu banget soalnya kata-katanya tuh. Ini topik yang disukai anak-anak muda nih biasanya, ya kan? Apalagi kita udah kedatangan bintang tamu yang aduh, tuh kan sampai jatuh rokok gua. Bikin gerak. Santai. Grogi. Ini gua kalau ngomong harus lihat matanya, harus fokus banget nih lihat matanya nih, gak bisa kemana-mana, cewek gua di dalam soalnya. Oke, kita udah kedatangan Kak Vera di sini. Wuh, tepuk tangan dulu buat Kak Vera. Dan juga ada Raden sebagai fotografer. Raden. Halo. Jadi kalau boleh cerita sedikit nih, Kak Vera profesinya apa sih? Ya profesinya sehari-hari ya cuma kalau ada job ya kita. Oh, berarti kurang lebih model. Iya model. Model ya. Baru mulai atau? Sebenarnya dari dulu sih, cuma lebih ke fokus sekarang. Hmm. Demen foto tuh dari dulu. Raden yang fotoin? Oh, tenang banyak Raden ya. Iyalah. Biasa. Iya. Kulik-kulik dulu. Nah, apa namanya? Bagi yang pengen Instagram Kak Vera, ada di deskripsi ya. Ada di deskripsi. Kalau gue tambahin di sini, ntar editor gue marah. Ribet. Ribetin aja. Deskripsi ya, nih Instagramnya. Jadi kita tuh mau ngebahas soal hal yang sedang hot, tahu nggak sih apa? Ini hot. Orangnya juga hot. Ada candy-candinya. Manis tuh ya. Woi, nggak tahu loh. Permen. Dinar permen. Oh, Dinar candy. Jadi belakangan ini kan memang PPKM tuh dilanjut terus. Udah diperpanjang, pengumuman lanjut lagi sampai ada si Dinar candy ini mungkin suntuk. Sama keputusan dari pusat gitu kan. Dia punya waktu yang lebih buat ngelakuin itu. Iya, dia tuh ikrar kalau diperpanjang dia pakai bikini. Iya bikini. Iya kan? Dan dia menepati janjinya dong. Ternyata dong. Kalau PPKM diperpanjang. Iya, itu beneran dong ya tanggal kemarin ya, minggu kemarin Iya ya. minggu kemarin baru-baru. Diperpanjang, dia ikrar pakai bikini di pinggir jalan, beneran dilakuin. Tapi karena emang kita hidup di Indonesia gitu ya, negara yang ada ke timur gitu ya, dipolisikan lah gitu. Gue mau nanya deh pendapat dari Kak Vera dulu deh. Menurut Kak Vera itu yang dilakukan Dinar Candy itu sebenarnya melawan norma nggak sih? Ya nggak melawan sih menurut pribadi Vera ya. Ya. Ya karena kan itu emang udah dari dulu emang mungkin dia udah lebih ke seksi mungkin ya badannya. Terus pakaian juga lebih ke seksi. Jadi menurut dia ya udah biasa aja karena kan emang di tempat dia itu salah. Seharusnya kan emang kebanyakan tuh di Bali kan mungkin. Di luar-luar kan. Cuma dia penempatnya salah. Dia di mana sih itu, di Jakarta ya? Di Jakarta. Di Jakarta ya. Ya kalau di Bali sih bodo amat ya. Soalnya kan mungkin setiap hari pun ada bule naik Mio pakai bikini lah. Udah nggak aneh Iya ya. kan biasa. Iya, berjemur nggak pakai bra atau segala macam gitu. Jalan di trotoar pakai bikini. Iya. Tapi kalau menurut Pak Saden, ini kan emang kalau Vera bilang tadi Dinar Candy itu emang tabiatnya seksi gitu kan, sebagai seksi influencer. Benar. Dan dia melakukan itu sesuai ikrar dia, berjanji gitu. Tapi bener nggak sih sesuai norma sama hukum lah gitu? Ya kalau menurut gua pribadi sih ngelihat dari sisi dia mengekspresikan nggak salah banget sih ya. Soalnya pertama dia emang udah bertubuh seksi gitu, penampilannya dia juga seksi. Terus ditambah mungkin dia karena ada stres gitu sih ya. Stresnya karena ya mungkin efek PPKM ini. Tapi kan kalau artis gitu mah ibaratnya gimana ya? PPKM nih nggak boleh di rumah. Nggak boleh di rumah, kebalik. Nggak boleh keluar, harus di rumah doang. Gua grogi bro. Aduh, nggak boleh keluar, harus di rumah doang nih, ya kan? Oh di dalam aja berarti ya. Di dalam aja. Di dalam ya lebih enak di dalam. Di dalam aja yang lebih enak, bener. Biasanya lebih hangat di dalam. Memang Oh, benar. di rumah, kalau di luar mah. Di luar kan musim hujan. Iya, bener. Hangat di dalam, bener. Maksudnya kan kalau artis gitu kan duitnya banyak ya. Kalau di dalam rumah pun ya dia bisa beli hiburan dia sendiri. Iya kan?
Misalkan kayak menurut gua dia punya uang yang cukup misalkan buat langganan Netflix lah, buat beli misalkan konsol atau segala macam, menurut gua ya kenapa dia harus protes? Ya, yang gua lihat di berita sih karena ada bisnis dia juga yang agak sedikit goyang gitu. Oh. Mungkin kerugiannya sekitar ya 1 miliaran lah gitu. Jadi itu gua nggak baca. Oh iya. Itu juga gua baru baca sih kemarin tuh. Oh iya. Mungkin dia bukan cuma dia sih ya. Iya. Jadi dia itu mungkin perwakilan lah gitu dari teman-teman yang terdampak. Terdampak. PPKM. Tapi kalau menurut lu Van nih ya sebagai apa misalkan pegiat dunia lendir gitu ya Van? Lendir. Wah, dunia perlendiran nih Van tahu seluk beluknya kayak gimana? Kebetulan lengket badan. Lendir. Itu menurut lu yang dilakukan tuh bener nggak sih sampai kayak pakai bikini stunt yang kayak gitu dilakukan di pinggir jalan? Menurut gua benar. Nggak maksudnya gimana ya? Gua ngeri diserang nih. Nggak apa-apa bro, serang aja. Gua udah pernah diserang soalnya. Bener antara menurut gua itu kan apa ya, kebebasan berekspresi sih. Bener, gua Iya. setuju. Kebebasan berekspresi. Yang namanya orang suntuk, kesel, ada hal yang dirugikan, ya wajar dia melakukan itu. Dengan apa? Saya stres karena PPKM diperpanjang lagi kan. Oke. Yang di itunya kan. Iya, iya. Itu sih sebenarnya benar. Nggak ada yang maksudnya nggak perlu dipermasalahkan sampai ke hukum gitu. Iya, Iya, iya. betul, Maksud betul. gua, ya lu mau merugikan siapa sih? Iya, Gitu. benar. Kayak lu pakai bikini juga orang-orang. Dan gue terus yakin maskeran kok. lagi ya. Iya, tetep malah maskeran. Maskeran. Gue yakin Iya. juga kan dia udah vaksin 2 kali kok. Iya, pasti. Maksud gua ya itu gue pun sebagai pengguna jalan ya kebetulan lewat gitu ya. Nah, cuci mata dikit. Kecuali lu nengok sampai Nabrak. Cuak ya, itu baru merugikan orang ya kan. Ada korban jiwanya ya kan. Ya kan. Nah, makanya mungkin menurut gua di tempat yang salah aja. Di tempat yang salah. Iya, iya. Tapi dari stand Dinar Candy ini gua mau nanya khusus ke Vera. Ya, untuk perempuan. Tapi memang kalau kita ngomong Dinar Candy ini dia kan memang sering upload konten yang memang vulgar, harus dibilang vulgar kalau kasarnya, atau mungkin halusnya itu menampilkan indahnya ciptaan Tuhan gitu. Benar. Ke sosial media gitu kan. Badannya dia, entah itu Dia apa. bangga apa yang dimiliki. Apa yang Iya, dimiliki, benar. iya kan? Entah dia posting yang ada belahannya atau mungkin cuma minim pakaian. Tapi emang rata-rata perempuan suka ya untuk apa misalkan yang berlaku seperti Dinar Candy itu kayak menampilkan badan di sosial media. Ya karena kan nggak semua orang tuh punya kayak kelebihan dari sesuatu yang menonjol kan. Gak semuanya ada, jadi kayak bangga nih gue punya kayak gini nih. Gak semua orang bisa memiliki. Ya anjay. Gua bangga nih punya. Bangga kan, apalagi kan dengan orang-orang pasti iri dong lihat badan gue kayak gini Iya. ya kan. Karena nggak semuanya Iya. punya. Gitu. Gue bangga punya gue kalau bisa ditunjukin. Cuma kan nggak bisa. Nggak bisa. Susah kalau lu, Iya. Pak. Lu six pack nggak? Six pack nggak? Kebetulan belum. Belum. Bagian bawah sispek. Oh gitu. Oh, betisnya ya. Betis. Woi, Iya, betis. ada ototnya ya. Gerang banget sumpah beneran. Sambil minum play coffee jadi biar agak Oh sedikit iya, nongol. kita disponsori oleh Play Kopi. Jadi gerah-gerah gini yang ngebantu dikit lah untuk mendinginkan badan dan pikiran ini Pak ini biar nggak terlalu panas sih. tegang sekali. Apa ini? Aduh. Bisa nggak Kadit nyoloknya? Oh bisa. Bisa dong. Iya. Oke. jarang-jarang lo bisa nyolok sekali. Udah pengalaman gitu ya Bun. Udah pengalaman nyolok. Pengalaman nyolok. atau- Es maksudnya. Nyolok Iya. ini ya bener. Nah, tadi kan Irfan udah ngejawab juga di sisi laki-laki, padahal gue nggak nanya dia. Iya. Gue nggak nanya dia tapi dia volunteer untuk menjawab ya. Udahlah. Katanya kotak-kotak itu betisnya. Betis. Tapi kalau misalkan kita ngomongin seksi gitu ya, kita ngomongin molek, menurut kalian seksi itu secara fisik itu apa sih yang menandakan? Mulai dari Raden deh coba. Kalau gua pribadi ngelihat cewek nih ya, cewek seksi itu nggak melulu harus terbuka sih ya kan. Itu dari misalkan pakaiannya tertutup pun nggak menampilkan belahan dada, tapi yang
pakai pakaian yang ngeclop gitu, Iya. ketat. wah gila gitu kan. Mantap emang. Karena Lebih enak kayak gitu nggak sih? Penasaran. penasaran. Iya. Apalagi agak dikit-dikit V-nya kelihatan. V maksudnya duit V. Duit. Iya, gua mau pura-pura alim aja. Berarti Raden tuh lebih suka yang nggak terbuka, tapi Iya. yang ngetat. Yang ngetat, apalagi bibirnya agak tebal gitu. Wah, Emang sih. Idaman ya bun. makan lagi. Yang kayak gitar Spanyol lah. Wah, Ibaratnya tinggal digenjreng doang gitu. Genjreng. Kalau menurut lu Pan, entah cewek apa cowok, seksi secara fisik itu apa sih yang ngebuat lu kayak wah dia seksi gitu? Jadi ini masuknya fantasi. Ya terserah, fantasi, fetish. Seksi. Ya semua cowok seksi ya punya pandangan masing-masing ya. Iya benar. Kalau gue ya Badan. Yang kayak gimana? kayak gimana? Kan banyak tuh bentuk badan. Gitar Spanyol lah. Gitar Spanyol ya. yang kutilang dapur kan. Ketilang dapur. Kurus tinggi langsing, dada siap tempur. Waduh, itu Gila dia nggak? kurus tinggi langsing, dada siap tempur kutilang dapur. Gila. Gue baru nemu lu ekspresi itu anjing. Pendekar. Apa ya? Pendek dan kekar. Apanya nih badannya? Badan. Oh badannya. Pendek dan kekar berarti lebar itu. Lebar. Tapi kalau menurut Vera nih kan berdua sepakat yang penting gitar Spanyol sama kutilang dapur. Terserah Kak, cewek cowok seksi itu seperti apa sih? Ya dari penampilan sih paling utama. Pasti. Iya penampilan. Kita mau ngomongin penampilan Iya sih. dari body juga Iya. kan. Sama lah kayak Kak Raden sama ini. Nggak beda jauh. Ya karena kalau kita ngomongin seksi sifat itu menurut gua munafik ya. Kita Tapi pertama nggak cuma tentang badan seksi. Suara. ya munafik. Nah, kita biar positif aja. Ada positif gitu lo mikirnya. Gua tanya lu sekarang deh, kalau lu ngomong suara ya. Ini ada misalkan gua ngomong perempuan ya, karena gua laki nggak mungkin gua ngomongin laki dong. Ada perempuan nih, ya emang dari jauh nih, udah memang gitar Spanyol. Apalagi belahannya kelihatan. Aduh. Tersinggung nih kayaknya bun. Celananya pendek. Aduh. Ya kan? Masalah dari Pakai masa dress hitam. Dipikir dong. Mana nih bun? dari jauh nih lu ngeliat itu udah mantep banget tapi lu harus denger suara dulu biar bilang oh seksi. Iya sih. Lanjut dong. Lanjut. Gue jadi fantasi. Iya. Ya tapi kalau pendapat gua seksi itu sama gua sebenarnya kayak Raden ya. Kalau semakin terbuka tuh kayak gua ya udah kelihatan. Udah kelihatan makanya kalau gua nonton bokep gitu ya. Kayak makanya gue sebelum gue melakukan hal-hal itu gue lihat dulu yang semi baru oh ini mantap nih gitu kan naik baru karena ya bikin penasaran dulu itu aja sih menurut gue ya kan. Tapi kalau kita ngomongin Dinar Candy mulu ya podcast ini Dinar Candy dong isinya, mending kita undangnya sekaligus. Iya kan. Gue mau ngomong deh. Kalau misalkan nih ya, gue nanya Vera nih. Sorry, gue lupa jadi gue baca ya. Berani nggak kalau misalkan ada tawaran dari iklan atau production house untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang Dinar Candy lakukan? Ya kalau emang bayarannya lebih besar ya saya berani. Tapi ancamannya hukum. Ya nggak apa-apa ya namanya kita nyari duit. Berarti selama ada fee, Iya. selama ada uang fee, Iya. uang itu bisa lakukan gitu ya, maksudnya ya udahlah nanti nggak ada duitnya nggak peduli mau It's all about money. duit ya money yang lain. Tapi kalau lu Van, misalkan lu nih gue bayar nih Van 1 juta sempakan aja Van di Cikokol depan Jalan Raya, pegang saya bosan dengan PPKM. Sempaknya yang speedo yang bener buat renang 1 juta. Iya. Oh berarti
Tergantung fee juga. Tergantung fee juga. Benar, Berapa benar. rate lu berapa untuk kayak gitu? 100 lah. 100 juta bangsat. Lu siapa anjing? Kan buat hal yang ditunjukkan. Oleh ditunjuk. Yang ada lu begitu digiring ke panti sosial. Ditangkap ini lu. Ah, gua enggak mau sebut nama lah, ntar gue ditangkap lagi. Itu bukan dipenjarain berarti ya. Bukan, lu direhab. Direhab lu yang ada. Tapi kalau Raden mau. Kalau gua jujur kalau gua pribadi kayaknya belum berani. Berapa pun itu? Berapapun itu. 100 juta nggak mau? Belum sih. Nah, belum terukur lah. Belum terukur. Berarti masih ini ya. Masih. Menjaga. Panjang. Agak kenceng Mas Radin. Ininya. Siap. Enggak maksudnya Aduh. suaranya. Suaranya lebih kencang. Suara lu suara perut maksudnya. Iya, perut. Suara perut. Lapar dong. Tapi kalau menurut kalian nih gimana pendapatnya nih sama artis cewek yang mengeksplor kelebihan fisiknya ketimbang sama bakat atau profesinya? Jadi kalau emang Dinner Candy ini kan emang aslinya Dinner Candy lagi. Maksudnya kayak Dinner Candy, J Butterfly tahu kan? Iya. Itu kan memang dia basicnya itu joki balap anjing. Disc joki, Yes. DJ gitu kan. Emang basicnya dia DJ, berarti dia emang punya apa namanya? Profesi dong, keahlian gitu ya. Yang awalnya sebelum posting itu. Tapi kalau yang nggak ada sama sekali, tanggapannya Raden dulu deh. Nah, terkadang emang kalau menurut gue ya, kalau di entertain itu kalau kita nggak bisa dengan bakat ya terkadang dengan kontroversi sih ya kan gitu. Mungkin banyak juga gitu kan contohnya yang membuat kegaduhan ataupun perbincangan yang kurang enak juga gitu sih. Kalau dari sisi gua ya, Ada gak pernah nemu gak kasusnya kayak misalkan nih artis cuma posting bagian-bagian ciptaan Tuhan yang indah itu, tapi memang dia nggak punya keahlian gitu. Maksudnya kayak apa ya, ibaratnya ya, dia emang terkenal karena itu gitu loh. Apa pernah nemu nggak? kalau untuk artis sih kayaknya belum terlalu kelihatan ya. Mungkin kalau sekarang sih arahnya lebih ke seleb gitu ya. Iya. Itu sih yang lebih mengekspos dirinya gitu ketimbang bakatnya. Itu sih. Kalau menurut Pan yang cuma posting itu tapi dia nggak punya basic apa-apa lagi. Balik lagi ya, kebebasan berekspresi. Namanya sosial media, tempat buat pamer. Iya. Ya, Iya. Apapun Kita mau itu ya. apapun itu. Pamer rekeningnya dipamerin 11 triliun. Iya, ganteng-ganteng lihat dong rekeningnya. Gimana sih? Komen Dirjen Pajak di situ. 11 triliun loh. Anjing. Jadi balik lagi kebebasan berekspresi sih. Iya, Mau lu benar. punya bakat atau enggak, ya kalau lu mau ekspresi itu namanya sosial media tempat lu pamer, it's okay. Mungkin bakatnya dia dari mengekspos diri Ya, dia. mungkin bakat dia adalah pose. Kalau Siapa? Kavera? Lu belum? Dikit lagi ya. Dikit lagi. Tambahin ya. Kentang. Ya. Belum keluar ya. Iya. Iya apa? Isinya gitu belum keluar. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Jadi tuh kayak gimana ya? Mungkin bisa juga dia memamerkan itu dapat kerjaan kayak OnlyFans aja. Iya, itu baru gue bahas OnlyFans. OnlyFans. Lu nggak, ya bakat-bakat lu cuma kayak posting hal yang kayak gitu. Ada yang ngebayar, gitu. Bisa juga. Banyak platformnya ya, OnlyFans, Traktir, Patreon, Yes. segala macamnya. Emang benar-benar atau mungkin open endorse. Nah, bisa dijadiin duit. Bisa jadi bayar. Kalau Kavera sendiri, Ya sama kayak nunjukin kelebihan gitu loh. Kalau misalkan diri dia, ya setelah gue mau posting ini ya emang gue hobinya gini. Kelebihan gua ini. Iya, apa yang harus gue posting lagi? Gue kan emang lebih nunjukin ke body kan. Kalau Kavera di kayak misal Instagram Iya. gimana tuh? Ya sama Kalau kayak pribadi. diri ini. Ya sama ngeposting ya kan aku orang-orang tuh ngelihatnya tuh kayak seksi gitu kan. Berarti aku postingnya lebih ke seksi. dan pasti gue yakin maksudnya follower dari Kavera ini memang nge-follow karena postingan Iya, postingannya itu. Entah dia buat apa ya. Ya Allah. Entah dia buat apa, tapi kan lumayan deh. Itu
gue lihat itu 6.000. Iya. Itu 6.000 itu baru naik akhir-akhir ini atau memang kayak setahun lalu gitu? Atau mungkin Cafe Ra nih? Setahun tuh udah 4.000 ya. Tahun sekarang tuh 2.000 lagi. Ini semenjak jadi model. Ya gitulah. Berarti emang pasarnya banyak ya? Banyak. Termasuk gua pasarnya Termasuk juga. iya. Karena emang gua lihat sendiri juga kalau misalkan apa namanya, dari yang alim-alim ya, tiba-tiba at some point entah itu lelaki atau perempuan, dia merasa punya potensi, di situ dia monetize. Entah itu apapun caranya ya, yang tadi ada platform kayak OnlyFans atau mungkin open endorse. Ya mungkin itu menjadi salah satu keahlian juga zaman sekarang. Nggak peduli memang mau dia backgroundnya joki kayak terus joki kayak joki mulu ngecik. Joki apa nih? Kan banyak nih joki. Belum kayak itu tadi kita itu ngomongin kayak misalkan body gitu ya, entah itu belahan lah, entah itu ketat lah, khusus buat Cafe Ra. Cafe Ra Backsoundnya setiap hari pakainya kayak gini kan? Ya di rumah ya paling kayak pakai celana pendek. Ya, kalau di rumah Kalau keluar sama kayak gini. kayak gini. Iya. Nah, penampilan kan kayak gini nih. Pernah nggak sih kayak dapat perlakuan catcalling gitu kayak susi cewek gitu? Pernah nggak? Banyak. Banyak. Bisa. Wow. Iya, wow, cewek. Boleh minta WA-nya nggak gitu? Kayak udah sih biasa Kalau aja diminta namanya nggak ada orang lagi dong. bete kan. Iya kan mas satu. Iya benar juga. Humor. Terus misalkan nih ya, Cafe Ra nih keluar seminggu full nih 7 hari gitu. Selama 7 hari itu seberapa sering dapat catcalling gitu tuh? Ya berapa ya? Ya puluhan kali ya mungkin. Kalau misalkan biasa kan di daerah Perak kan rame gitu kan orang, apalagi banyak laki-laki gitu kan nongkrong kan. Terkenal kan rumah Perak kan banyak tongkrongan. Kalau lewat ya paling ada cewek gitu. Biasanya tuh yang cowok-cowok nongkrong Hidung yang belang, rame. hidung belang. Hidung belang. Mungkin ngabers. Ngabers. Serang lagi dah. Apa? Ntar diserang lagi sama ngabers. Oh iya. Der, lanjut. Apa serang gua aja lah anjay. Serang aja nggak apa-apa. This is Sparta! Serang aja serius, nggak apa-apa serang aja. Udah engagement biar naik. Tapi biasanya dari kisaran umur berapa? Yang lebih berani buat catcalling. Om-om kah atau Om-om kayak kah, kita-kita nih. Ada yang bocil, Bocil. ada Bocil. ada SMP gituan, ada yang sepantaran kayak kakak-kakak ini, ada yang om-om, bapak-bapak, banyak. Yang tua bangka Banyak. cewek. Kayak gitu. Itu lebih baik dia usaha jalan dibanding usaha catcalling. Enggak, tapi gue mau nanya juga nih. Kalau dari persepsi cewek sendiri gitu ya, kalau itu gimana sih? Apa ngerasa seneng kah? Kan kita kan udah pakai nih yang terbaik lah gitu Bang. Kita merasa seneng kah atau ngerasa terganggu gitu? Senengnya ada, wah berarti ini cewek beda nih sampai diginiin, berarti ada sesuatu yang ada di diri dia, orang demenin. Terus kalau misalkan keganggu ya keganggu, kayak ngejar gitu ya, minta WA-nya. Seriusan? Gitu. Ada yang ngejar kayak gitu. Anjing serem banget. Kalau ganteng sih nggak apa-apa ya. Kalau bapak-bapak nggak mau, oh my god. Tapi nggak apa-apa sih kalau jadi ngadun. Kalau ngejar pakai Fortuner dikasih nggak WhatsApp? Oh dikasih. Buat lo yang punya Fortuner kalau ketemu Cafe Ra, boleh. Langsung aja. Langsung aja, tapi jangan ditabrak ya. Karena banyak stigma kayak gini nih yang menurut gua salah. Kalau perempuan berpakaian seksi berarti dia harus udah siap dihujat atau dilecehkan. Karena catcalling itu bentuk pelecehan kan. Iya benar. Mungkin gua bilang ringan enggak. Ya tetap pelecehan gitu. Pelecehan itu nggak ada levelnya. Maksudnya kakak kan ini kan udah setiap hari misalkan kayak pakai baju yang seperti ini gitu kan. Berarti setiap keluar rumah tuh udah siap berarti ya untuk mendapat perlakuan seperti itu. Ya siap sih, orang banyak banget yang kayak nggak banyak banget sih, kayak ada tetangga juga kan di rumah yang kayak ini orang pakainya seksi aja ya, keluar malam kan, namanya kan orang mah ngeliat dari penampilan bukan dari sifat diri kita. Orang tuh mikirnya negatif terus dari orang luaran juga kayak di Instagram ada yang komen, wah sering ini ya tetet gitu.
kayak mentang-mentang bodinya kayak gini terus sering seksi disangkanya cewek nggak bener, padahal kan cuma nunjukin diri saya seksi gitu. Padahal dia followers dia. Iya. Tapi sorry gue mau nanya Kak, itu kan ini lebih deep ya. Ini kan catcalling pelecehan. Tapi pernah nggak sih, maksudnya karena kan kita hidup di sini ya, di negara Irlandia Tenggara ini ya. Negara Irlandia Tenggara ini kan emang terkenal kayak misalkan di jalan ada aja misalkan kayak begal payudara, pernah nggak sih? Pernah nggak sih? Pernah. Ya kan begal pantat lah ditepok. Ada yang begal lebih parah lagi, gue ini jijik banget sih. Apa? Dilempar sperma cuy. Oh iya. Ada kasusnya itu. Asli, maksudnya sorry ya Kak. Pernah nggak sampai kayak gitu? Alhamdulillah sih belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Soalnya ada temen gua, dia pakaiannya biasa aja Kak. Biasa aja. Kayak dia ya mau ke Indomaret lah gitu, pakaiannya santai tapi tetap dapat laporan gitu. Berarti itu mindsetnya apa perempuannya? Kegiatan seksual harassment ini yang sering dilakukan ini kan banyak yang bilang, ah itu mah gara-gara perempuan itu pakai pakaiannya mini banget sih, mengundang. Itu kan salah. Ya orangnya aja kan yang tolol, yang si lakinya itu udah tuh ini tempat umum ngapain begitu? Dia disangka cewek mau kali digituin. Iya. Hah? Enggak coy, bego. Mungkin disangkanya receh kan? Iya. Kita tepok lagi bang kan? Enggak. Lu kira lu lucu? Lu kira lu ganteng ngap? Oke, kita udah dulu seksual harassment karena nggak akan ada habisnya sih. Iya, Dan gua harap ya melakukan seksual harassment kayak gitu dapat hukuman yang setimpal sih. Tapi nih gue mau nanya nih, buat pribadi Kak Vera nih lebih suka orang yang gimana ya, di catcalling dengan secara langsung atau lebih kayak di belakang? Misal gue lagi nongkrong sama teman-teman gue nyamperin Kak Vera, kakak cantik, boleh minta nomor WA atau IG gitu. Lebih prefer mana? Lebih langsung sih. Lebih langsung. Sama aja sih langsung, ya, emang enak di langsung, enak di sosmed juga. Kayak misal, oh maksudnya bukan di sosmed, Maksudnya misalnya dari- kayak dia lagi nongkrong nih, Heeh. dia Kak minta nomor WA nya dong, atau lebih kayak disamperin dulu terus minta gitu. Kalau misalkan nomor WA pasti privasi dong, jangan dulu dikasih. Paling Iya. mungkin sosmed kayak Instagram dan Facebook aja. Tapi ada nggak begitu? Ada sih. Ada. Ada. Lanjut nggak sampai sekarang? Spill namanya dong. Jangan dong. Erlambang bukan? Siapa Erlambang? Nggak tahu gua. Ada pokoknya gara-gara waktu itu ada lagi jalan tuh di daerah sini nih, Iya. Kebon Nanas kan ya, betus ban, terus ada cowok nolongin, ya ujung-ujungnya pasti WA. Oh. Sampai sekarang berlanjut. Masa sekarang belanja? Iya, cuma kayak chattingan, paling komen WA doang gitu. Oh iya. Mungkin kan ngasih WA tuh karena emang dia udah nolongin kan, Iya. buat nambah pertemanan aja. Oh ada yang kayak gitu. Jadi modus-modus dulu nih bantuin. Iya benar. Siapa tahu tulus bener. Iya, Siapa tahu oh iya, betul, nonton Yang lu aja. yang diserang Den. Maaf ya. Gua udah bantu. Ya aja gua. Mungkin dia kan ngeliat anjing gede nih kayak gini. Bannya? Iya, Kebetulan bannya. Kak Vera naik Pajero. Bannya gede. Disetut Pak Jaro ya. Let's go. Anjing. Gua sih Pak Jaro ya, mohon maaf. Tapi kalau misalkan kita ngomongin berpakaian, Kak Vera tuh ada nggak sih batasannya gitu? Kayak mungkin ini adalah batasan paling mentok dari Kak Vera untuk berpakaian seperti ini, atau mungkin bisa lebih lebih terbuka lagi kah? Atau gimana? Atau mungkin pada acara tertentu misalkan kayak mau ke sayap suci, oh gua harus berpakaian lebih ini lagi. Lebih ke ini sih, lebih ketutup ke mispi dibanding ini. Berarti yang mesti dihindarin yang bagian ketat ke bawah Iya, gitu ke ya. bawah. Panas ya? Ini juga panas. Kiri kanan panas. Waduh. Iya, sini maaf. Kiri kanan panas. Sadar juga bikin lu tegang nih. Enggak. Wah. Berarti batasannya itu ya. Iya. Berarti kalau misalkan memang ada acara misalkan kayak tadi gua bilang, oh malam ini gua mau ke
sayap suci beda pakaiannya sama kayak mau ke play. Berarti ada event-event tertentu. Iya, kangen gua ke sayap suci cuy. Belum buka-buka. Kayak mulus sih. Buat yang nggak tahu, sayap suci itu Holy Week. Iya, itu maksud gua. Soalnya kita nggak disponsorin, jadi nggak usah sebut nama lah. Soalnya kita suruh sono deh. Menurut oke, ini pertanyaan untuk general ya semua. Kalau menurut kalian bagian tubuh mana yang paling seksi? Cowok, cewek, terserah. Raden dulu deh. Maksud kalau gua ngeliat cewek gitu, Ya, bebas mau cewek mau cowok. kalau gua ngeliat cewek seksi, gua jadi aneh dong. Enggak apa-apa, sekarang itu udah terbuka. Udah Open minded maksud Open gua. minded, bener. Bukan terbuka yang lain. mungkin kalau dari cewek sih gua lebih senengnya ke dari sisi bibirnya sih, gua ngeliat bibirnya agak-agak tebal ala-ala Ariel Tatum gitu. Woi, Ariel Tattoo. Ariel Tatum bibirnya didempul tuh, Wah, anjing. tebal banget. Tebal banget. Bener. Bener. Ya gitulah, gua lebih suka yang Bibir atas doang, maksud gua bibir ini doang. bibir bawah juga harus. Bawah ini sama ini. Iya, atas bawah. Iya. Ada yang doer, ada yang jeding gitu. Derby suka makan kerang. Oh, Derby suka makan kerang. Yang terlebihnya kerang yang ada rambut-rambut kecil. Oh iya, emang gua demen suka Kerang bulu gitu. Oke, ya iyalah. Aduh, sampai mana tuh Ariel Tatum? Ariel Tatum. Enggak bukan sampai Ariel Tatum. Oh, bukan. Kalau menurut lu kan bagian tubuh mana yang paling seksi? Cewek, cowok, terserah. Yang paling gua perhatiin Ya. bagian ke bawah sih. Apa ke bawah tuh apa? Pantat. Oh, gua pikir tulang kering. Itu bisa juga. Wow. Pantat. Lebih ke bawah pantat. Pantesan. Ini inside joke sih. Ini inside joke. Ini orang nggak tahu. Iya. Maksud demennya yang S gitu ya. Kalau atas tuh masih bisa disetting. Bener, gue setuju. Bawah nggak bisa. Gak bisa yang gue itu ya? Bisa gitu loh. Disetting. Gue mau nanya nih. Emang bener ya? Kalau dada itu bisa disetting nggak? Maksudnya bukan setting. Nggak, maksudnya Bukan setting Setting manual suntik atau gitu loh, setting bukan. nggak, alami. Alami. Kalau oplas mah semua juga bisa. Tergantung orangnya sih subur apa enggak. Oh gitu. Tapi katanya dengar katanya kalau di setting ada yang gede gitu. Kamu settingan? No. Waduh. Ya gua ngerinya kalau di setting manual gitu ya. Ini takut yang kanan aja, jadi Ini kunci berapa ini? takut ngembang sebelah gitu. Kayak sepuring mobil. Berat sebelah. Iya. Ini kiri kanan nih mesti imbang ya kan. Ya nggak boleh pilih kasih. Berarti bisa. Bisa katanya kata orang. Cuma kalau saya pribadi sih emang udah ada turunan kan. Turunan dari orang tua. Ya anugerah kan. Tapi kalau menurut kakak nih, pertanyaan sama ya. Bagian tubuh mana yang paling seksi nih? Perempuan, laki, terserah. Kalau pribadi sih banyak orang yang pengen sampai kayak aku banyak teman cewek ya. Kayak ih pakai apa sih kok bisa gede payudaranya kan gitu. Karena si cewek, semua cewek yang saya kenal nih lebih menginginkan besar di sini. Gitu. Yang Pera kenal gitu. Alasannya kenapa? Gara-gara emang itu bagian yang paling lumrah untuk terbuka atau gimana? Ya mungkin kayak kelihatan seksi aja sih. Bener sih, gue setuju banget. Tapi tergantung dari orangnya juga kan. Kadang ada yang udah kegedean nih, dia ngerasa kayak aduh berat, capek gitu, pas lari, pas jalan gitu ya. Risi suka gitu-gitu. Iya. Malah sampai gue denger ada yang oplas buat ngecilin coba. Plus buat Ngecilin? Ada. Baru denger ya. Asli ada itu. Ada pokoknya artis Korea deh kalau nggak salah. Dia emang kegedean nih. Terus aku pas aja mau ngecilin kan itu menurut gue berkat ya. Gue sih kalau gue bagian tubuh mana ya payudara jelas.
Ya, sehati ya. Tapi apa yang nggak nih? kegedean juga, maksudnya nggak Iya ya, nggak standar. sampai F cup gitu loh. Maksud F cup mah gue di bokap juga meninggal. Gila. Nah, kan banyak tuh yang di 3638 lah gitu ya. alfabetnya. Alfabetnya. Kalau 3 itu bisa semuanya. Tapi kalau gue masih ke D cup masih oke lah. Masih D, E gitu. Tapi kalau udah F lanjut deh. Minum dulu biar nggak terlalu panas. Aduh, Lanjut, lebar. kan gue menyampaikan opini, iya, gue belum iya. kebagian. Iya. Ya. Tapi apa alasannya? Kenapa? Ya itu gue juga nggak mau kalau misalkan kayak kegedean gitu. Ini motor gue kan joknya sempit nih. Kalau kegedean gitu kesian cewek duduk paling belakang. Kesian gitu. Ntar Kan dia kalau- bisa gitu, Pak. Nah, begini dong. Kesian, gak enak. Aduh. Ini pertanyaan terakhir. Menurut Kak Vera nih dan kita semua juga kebagian, tenang aja. Artis cewek Indo mana yang menurut Kakak paling seksi, paling Lebih sering ke Ariel Tatum sih. Ariel Tatum? Iya, Ariel Tatum. Kalau Ariel semua beda. Suka suaranya. Oh iya, Ariel Tatum. Kalau cowok Sama aja sih pas Jeffrey Nicole, aduh Jeffrey biasa aja. Gue sih Reza Rahardian kalau cowok. Asli. Kalau lu? Cewek. Ya cewek cowok. Siapa ya? Gua nggak ada patokan sih. Lebih suka siapa ya? Aduh, gua lupa tuh namanya. Mungkin patokan lu di lampu merah sih. Wah, Nggak ketemu. yang kalau naruh rokok nggak dinyalain. Kalau buat apa? Tahu ya? nggak? Nggak tahu gua. Ya kalau dinyalain ya itu namanya BO. Jadi Oh, tuh orang gua mau nggak pesen. Oh, Gua nggak tahu loh itu loh. Tahu anjir. sama-sama gue juga baru tahu. Emang iya? Iya. Oh berarti lu pernah dong? Gitu. Ah, Oh, jadi gitu. enggak gitu maksudnya. Itu cewek naruh rokok nggak dinyalain. Lalu kalau mau mesen udah nyalain aja rokoknya. Oh berarti kita nyalain gitu cek. Iya. Oh uji gua baru tahu. Asli. Pelajaran kalau ketemu di lampu merah tuh. Lampu merah mana? Cari ya lampu merah mana. Gua nggak pernah nemu WC ketemunya yang silver. Kalau yang itu gua pernah nemu di dekat ini Puspem. Banyak. Puspem. Ya. Ada tuh. Padahal dekat Alajom. Nah, itu dia. Tapi dia bukan rokok, Van. Dia Apa? ngelap kaca mobil. Oh, ada lagi yang lain dilap. Apa? Otaknya traveling ya. Lanjut, gua belum jawab. apa? Lu malah Siapa? open diskusi. Ini, aduh, lupa tuh. Ada artis dulu pemain sinetron, cuma gua lupa namanya. Jadi nggak usah. Yang sekarang aja yang gua. Iya udah ya sekarang. Tara Basro. Woi, Tara Basro mah iya, coy. Sama siapa tuh yang baru Mana sih ininya yang nggak baru ada? nikah? Pemeran ini yang Joko Anwar. Ya Tara Bukan. Tara Basro anjing. Yang udah nikah, Yang punya udah anak. nikah. Belum punya anak. Tara Basro Joko. Filmnya Joko Anwar bukan Tara Basro. Gundala, Pengabdi Setan. Pengabdi Setan siapa? Ya, Tara Basro. Bukan Tara Basro. Kan yang ini kan yang jadi anak si ibu itu kan. Iya. 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 Ya. Itu Mantap gue- sih, itu eksotis kalau Yes. menurut. Ah, eksotis. Eksotis. Kalau Mas Raden Yang tadi gue bilang sih. Sama. Ariel Tatum. Ariel Tatum. Iya sih, Ariel Tatum memang mantap sih kalau menurut gua. Karena dia benchmark ya. Kalau gue dari cowoknya itu gue lebih suka ke Demian. Demian. Iya. Pesulap. Pesulap. Kenapa Demian? Ini anti mainstream banget ini. Karena gimana ya? Pembawaan dia itu seolah-olah enak gitu, berkarisma gitu loh untuk meyakinkan seseorang. Ya. Benar. Gue setuju sama semua jawabannya sih. Demian aja, gue bingung mau Demian itu men. Gue jawabnya Reza Rahardian yang bener-bener hot gitu ya sebagai lelaki gitu Demian. Oh, berarti emang hot beneran Demian. Oke. Gue takut kepanjangan terus bukan topiknya doang yang panjang. Durasinya panjang. Durasinya juga panjang. Jadi lebih baik kita sudahi dulu. Gue terima kasih banyak terhadap kita tamu yang datang. Kak Vera, terima kasih nyempetin Sama. waktu dari siang di sini. Raden juga. Siap.
yang udah menjadi bagian dari Play Media sekarang. Nah, ini Oke. Raden. Nanti akan banyak lagi ya konten kayak gini. Siap. Janji nggak? Janji nggak? Konten apa ini? Bentar. Bentar lagi aja. Dan Irfan yang akhirnya on frame juga ya. Apa? Akhirnya on frame juga loh ya. Akhirnya. Gak tau kenapa gue dimasukinnya ke bagian sini mulu. Biar dibagi-bagi kalau dihujat. Oh, oke. Ya, dan gua juga terima kasih banyak dari diriku sendiri menyempatkan waktu di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan kalau nggak suka dislike, hujat di bawah. Dan terima kasih banyak udah nonton sampai akhir, dan see you next time. Kita Foreplay episode 3 akan lebih menantang lagi, lebih gerah lagi topiknya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye bye.